Sebenarnya jebakan-jebakan dalam diri ini, perjalanan spiritual diri ini adalah godaan-godaan yang sangat-sangat halus katanya. Kalau yang kasar mungkin di luar dirinya dia akan mudah karena di luar dirinya gitu. Dia akan melihat dan dia akan merasakan langsung gitu karena dia menyaksikan. Tapi godaan di dalam diri gitu, setelah masuk ke dalam dirinya, godaannya itu sangat halus dan sangat nggak terasa. Yang pertama cepot katanya, godaan atau jebakan para pelaku spiritual itu adalah dia akan merasa sudah mengetahui. Jadi dia sudah merasa apa ya, merasa paling aku lah gitu, merasa pada suatu hari Cepot datang kepada Romo Sundari. Cepot itu bertanya tentang apa ciri-ciri jebakan gitu ya, jebakan bagi pejalan spiritual atau orang yang sedang meniti ke dalam dirinya sendiri. Apakah itu jebakan-jebakannya katanya? Ya Romo Sundari, sebenarnya perjalanan spiritual atau mengenal diri itu sendiri sangat susah katanya. Kata Cepot ya itu. Jadi untuk mengenal diri itu sangat susah dan sangat benar-benar licin gitu ya. Banyak godaan. Lalu apa saja itu godaannya gitu. Karena yang aku rasakan adalah meniti diri itu, mempelajari diri ini sangat rumit gitu. Tapi itu ada di dalam diri saya sendiri katanya. Lalu Romo Sundari mulai menjelaskan kepada Cepot, sebenarnya jebakan-jebakan dalam diri ini, perjalanan spiritual diri ini adalah godaan-godaan yang sangat-sangat halus katanya. Kalau yang kasar mungkin di luar dirinya dia akan mudah karena di luar dirinya gitu. Dia akan melihat dan dia akan merasakan langsung gitu karena dia menyaksikan. Tapi godaan di dalam diri gitu, setelah masuk ke dalam dirinya, godaannya itu sangat halus dan sangat nggak terasa. Yang pertama Cepot katanya, godaan atau jebakan para pelaku spiritual itu adalah dia akan merasa sudah mengetahui. Jadi dia sudah merasa merasa paling aku lah gitu, merasa paling tahu gitu, menjadi sok tahu lah ibaratnya itu kayak gitu. Jadi itu jebakannya. Lalu dari jebakan itu lahir jebakan kedua. Dia akan merasa sudah melakukan hal kebaikan gitu. Jadi kepada orang-orang dia merasa berbuat kebaikan sehingga dia memiliki makom atau memiliki tingkatan lah yang lebih tinggi daripada orang lain gitu. Jadi ini jebakan sebenarnya gitu. Itu jebakan yang kedua. Lalu jebakan ketiga adalah dia seperti telah sampai gitu ke dalam hakikatnya atau apa gitu. Ini bahaya gitu. Jadi dia akan menjadi orang yang ria atau takabur atau orang yang benar-benar lupa akan dirinya gitu, bahwa Tuhan ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu sih. Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak terbatas gitu. Jadi ketika sudah sampai, dia merasa sudah sampai, itu adalah jebakannya gitu. Yang ketiga adalah itu yang ketiga ya kalau nggak salah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah jebakan Batman-nya ya, jebakan orang spiritual itu adalah orang yang sudah benar-benar merasa memiliki dalam hatinya itu masih memiliki
ingin dihormati gitu, apa ya, dikultuskan. Nah itu, jadi orang yang jebakan Batman yang paling parah adalah orang yang sudah merasa seperti orang suci dan dia harus dihormati gitu, jadi gila hormat lah gitu. Jadi ini adalah jebakan yang benar-benar berbahaya, ingin dihormati oleh manusia lain, sedangkan pejalan spiritual itu harusnya menjadi pelayan gitu. Jadi untuk melayani apa ya, kehidupan ini dia harus menjadi pelayan bagi kehidupan lain gitu. Jadi untuk orang lain, tumbuhan, hewan dan makhluk-makhluk lain, dia harus menjadi pelayan itu. Bukan dia harus dilayani gitu kan. Apa, minta dihormati gitu kan, disanjung, di apa, itu adalah jebakannya. Itu jebakan spiritual yang benar-benar halus gitu. Ya banyak kan, seakan-akan dari kita ini banyak yang berbicara dalil atau apapun kebenaran tentang Tuhan gitu, tapi endingnya ingin dilihat dialah yang paling tahu, atau dari ketahuan itulah, apa, pengetahuan itulah dia ingin dihormati gitu, sebagai orang yang berilmu gitu kan. Jadi dia benar-benar merasa apa ya, berbeda gitu, sudah wah gitulah, udah mengetahui sesuatu gitu, dan ini harus dihormati. Itu adalah penyakitnya gitu. Dari sekian hal itu makanya kan di dalam kisah-kisah sufi gitu, atau pejalan-pejalan spiritual, banyak orang yang akhirnya merendahkan dirinya, bukan merendahkan dirinya ya, itu menjadi satu metode mungkin, jadi agar semua manusia itu kita ini sama gitu ya. Jadi dia menghilangkan apa ya, ya tidak mengingatlah kebaikannya atau berapa ratus kali ibadahnya, dia ditutupi dengan ya ada orang yang apa ya, tidak memperlihatkan hal-hal kesalehannya gitu atau kebaikannya gitu. Jadi dia ya ada yang berpura-pura gitu kan, ada yang sampai ya seperti orang jahat penampilannya tapi baik gitu. Itu karena menyembunyikan gitu. Itu ada hal-hal yang terjadi seperti itu gitu. Tapi intinya jebakan-jebakan spiritual itu sangat berbahaya gitu. Itu akan menjauhkan dari perjalanannya dia untuk ke dalam dirinya, apalagi membaca dirinya gitu. Itu tidak akan nyampe katanya. Lalu yang terakhir Romo Sundari menjelaskan gitu. Lalu yang terakhir jebakan ketika pelaku spiritual ini adalah dia sudah merasa apa ya, kalau dalam ilmu sekarang ini dia sudah merasa mewakili Tuhan gitu. Mewakili Tuhan ini dalam artian dia bisa menghakimi gitu, menghakimi manusia lain gitu. Jadi sudah bisa menentukan lah, ibaratnya menentukan kehidupan orang lain bahwa kamu salah gitu, kamu akan masuk neraka, kamu ini. Dia udah merasa seperti ya wakil Tuhan gitu. Padahal ketika hakim yang terbaik itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Jadi dia mana mungkin orang yang apa ya, yang terjebak dalam dirinya bisa menjadi wakil Tuhan, karena Tuhan ini apa ya, maha kemahaan yang tidak terbatas gitu. Jadi kita belum tentu menurut kita benar, satu penghakiman kita menurut kita benar itu adalah kebenaran sendiri, belum tentu gitu. Bagi kita benar, belum tentu bagi orang lain itu bisa jadi salah gitu. Jadi dia tidak merasa, yaitu jebakannya itu tidak merasa apa ya, dia udah berada dalam posisi seperti Tuhan lah gitu. Intinya apa ya, tidak terjebak dalam hal itu gitu. Jadi akhirnya dia lebih menintrospeksi ke dalam diri gitu. Itu adalah jebakan-jebakan yang paling bahaya gitu. Mungkin itu yang disampaikan Romo Sundari. Akhirnya Cepot mulai berpikir bahwa
kehidupan ini atau perjalanan spiritual ke dalam diri ini benar-benar memiliki jebakan-jebakan yang sebenarnya seperti terlihat benar gitu, seperti terlihat yang itu baik gitu, tapi itu menjadikan kita secara nggak sadar gitu, itu lahir sifat-sifat yang ingin dipuji gitu kan, ingin merasa sudah punya sesuatu yang akhirnya kita berbeda dengan orang itu, dengan orang lain kita lebih gitulah, lebih minta dihormati dan lain-lain gitu. Itu kan secara emang terlihat baik gitu, kalau saya bahasanya ya itulah. Akhirnya Cepot merenung tentang hal-hal itu gitu. Akhirnya dari penjelasan dari Romo Sudari itu, akhirnya Cepot bisa memetik bahwa perjalanan ke dalam diri itu adalah menjauhkan tipu muslihat hal-hal seperti itu akan mereview, itu akan mengembalikan kita ke dalam perjalanan diri itu sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Cukup sekian dulu dari saya. Kalau berkenan semua teman-teman, saudara-saudara bisa berkunjung ke channel saya di channel Kesadaran Semesta. Di sana saya akan fokus membahas tentang bicara kesadaran semesta, mulai dari apa yang orang bilang dengan bencana ya, seperti alam yang bergerak gitu, bicara gempa, tsunami atau gunung meletus, banjir dan lain-lain lah. Ya mungkin di sana saya akan fokus membahas tentang kesadaran semesta itu sendiri gitu. Mungkin terima kasih dulu untuk saat ini. Ketemu lagi di Sabda Dalang berikutnya. Terima kasih banget. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.